Engkau tahu Sonika, buku yang engkau tulis itu adalah kisah tentang apa yang terjadi, bukan? Itu hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi dan buku itu belum selesai. Belum. Dan kamu memberinya judul Dwelling in the Secret Place. Dan dari mana kamu mengambilnya? Itu berasal dari Mazmur 91 ayat 1. Izinkan saya membacanya. Baiklah. Karena menurut saya itu sangat pas. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bagaimana Anda dapat percaya kepada Allah jika Anda tidak memiliki pengalaman? Akankah Anda belajar bergantung kepadanya bahkan sampai mati? Dan tempat lindungan itulah Anda berkomunikasi dengan Allah. Tempat dia mengajar Anda, tempat dia mengajar Anda tentang karakternya. Itu adalah tempat rahasia yang hanya Anda dan dia yang dapat memahaminya. Seperti lagu, aku masuk dalam taman. Ya. Ya, selagi embun di atas bunga. Ya. Lalu dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar busuk. Kita alami keduanya. Ada banyak penangkap burung yang coba menjerat kita. Dan ada beberapa wabah penyakit yang mengganggu kita. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi ketika ada yang tidak beres dan orang berkata, ini, itu, dan lainnya, kamu telah berbuat salah, itu pola makanmu, ini, itu, dan yang lainnya, dan kamu berakhir di rumah sakit, dan mereka berkata, apa yang kamu makan? Apa itu yang membuatmu sakit? Dan akhirnya mereka berkata, saya belum pernah melihat seseorang sembuh begitu cepat. Apapun itu yang kamu makan, tetap lanjutkan seperti itu. Benar kan? Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saya rasa kita telah mengalami semua itu, tetapi kita belum mengalami yang ini. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Itulah waktu dalam sejarah di mana kita berada sekarang. Tidak lama lagi Tuhan akan mengakhiri bencana yang sedang terjadi di bumi ini. Dan kemudian akan ada perbedaan antara mereka yang beriman dan yang tidak beriman. Itu janjinya. Tapi sebelum Anda mendapatkan janji itu, Anda memiliki banyak teror oleh malam, wabah penyakit, penjerat burung, dan buku ini belum selesai. Sudah selesai, tapi ceritanya belum selesai. Sebenarnya pertama saya memberi judul buku ini Kisah Tanpa Akhir. Karena ketika waktu ini di bumi ini berakhir, itu akan terus berlanjut dan itu akan menjadi kehidupan yang tak berujung selamanya. Itu benar, tetapi pada saat ini Anda harus tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi, atau jika tidak, kamu tidak akan... Kalau tidak, Anda akan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan... duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
memanggilnya Sam karena kami tidak tahu apakah dia Samantha atau Samuel. Dan itu akan diputuskan ketika dia bertelur atau tidak. Jadi untuk saat ini dia hanya Sam. Engkau tahu Sonika, dan tidak peduli seberapa besar oposisi, selalu ada yang juga mengakui sisi positifnya. Jadi tidak semuanya negatif. Paman Francis selalu berkata, 2 orang di balik jeruji besi, yang satu melihat lumpur dan yang satu melihat bintang. Jadi engkau bisa menjadikannya bisnis hidupmu untuk melihat lumpur, atau engkau bisa menjadikannya urusan hidupmu untuk fokus pada bintang-bintang. Sekarang tidak semua orang di gereja ini menentang apa yang kami khotbahkan. Ada banyak orang yang telah menerima kebenaran karena itu. Dan ada banyak orang yang telah berada di gereja selama bertahun-tahun, generasi ketiga, keempat, kelima, dan mereka menghargai banyak hal yang kami lakukan. Dan saya ingat seorang ketua conference berkata padaku, dia tidak mengerti bagaimana saya dapat berkhotbah seperti ini. Jadi dia menghadiri seluruh rangkaian acara saya. Dia berkata dia sangat gugup ketika saya berbicara seperti yang saya lakukan. Sungguh berpegangan pada kursinya agar tidak keluar dari aula. Dia berpegangan pada kursinya. Dan dia berkata setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa satu-satunya yang ingin keluar dari aula adalah dia. Ingat itu? Ya, saya ingat. Dia beritahu kita, lalu dia berkata, yang lainnya mendengarkan. Dan keputusan dibuat. Dan orang-orang menerima kebenaran. Dan kemudian dia menyadari bahwa orang yang berbeda membutuhkan hal yang berbeda. Dan ada berbagai metode dan cara yang berbeda untuk mengabarkan Injil. Metode saya dan metode kita adalah membersihkan rumah, membersihkan sampah-sampah, sehingga Anda dapat melihat batu-batu yang indah. Ya, orang lain hanya bicara batu-batu yang indah dan orang masuk dan mereka melihat lumpur dan kotoran, mereka langsung keluar. Jadi bagaimana dengan melakukan hal yang sebaliknya dan berkhotbah tentang lumpur yang harus disingkirkan agar Anda dapat menghargai batu-batu yang indah. Lalu saat Anda masuk dan melihat lumpur dan Anda berkata, saya tahu ada lumpur, tapi ada batu-batu yang indah di sini. Peganglah firman Tuhan, pelajari janji-janjinya dan terimalah sesuai kebutuhanmu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Berbahagialah orang yang ketika dicobai mendapati jiwanya kaya dengan pengetahuan firman, yang menemukan tempat berlindung di bawah janji-janji Allah. Dan ketua konferensi itu lalu menjadi ketua Uni. Dan kemudian ia memutuskan bahwa sudah waktunya saya ditahbiskan sebagai pendeta. Dan pada sebuah pertemuan perkemahan besar dengan banyak pembicara dari luar negeri, beberapa di antaranya sudah meninggal.
Salah satunya adalah Richard Oville. Masih ingat dia? Ya, Mereka semua ada di sana ketika saya ditahbiskan sebagai pendeta. Penahbisan itu sendiri adalah seperti stempel persetujuan dari gereja. Jadi itu sesuatu yang harus dihargai, tetapi juga merupakan paspor untuk dapat berkhutbah. Di sana pada saat yang sama sudah bisa mendapat tidak ada yang meledak dan menciptakan segalanya. Karena saya sangat ingin bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa, maka saya tidak menyerah pada kelemahan yang ada. Saya bertekad selama Allah mengizinkan saya hidup, saya akan memberitakan pekabaran peringatan kepada dunia. Saya ingin suara saya menjangkau lebih banyak orang lagi sebelum saya berhenti bekerja. Tetapi tidak semua negara senang menerima khotbah seperti ini. Dan beberapa, terutama di Eropa, sangat anti. Dan tidak mau menghargai kenyataan bahwa saya sebenarnya telah ditahbiskan. Tetapi hal itu tidak membuat penahbisan saya dibatalkan. Dan apapun ujiannya, apapun kesengsaraannya, saya telah belajar selama bertahun-tahun bahwa semakin besar perlawanan terhadap kebenaran, semakin menonjollah kebenaran itu. Jadi jika Anda pergi ke Eropa misalnya, dan seorang pemimpin gereja bersuara keras, dan membuat peringatan semua orang untuk tidak menghadiri ceramah orang itu adalah iklan terbaik yang bisa dibuat dan kemudian aula penuh. Ingat itu? ya saya ingat. Beberapa kali itu terjadi. Ya, tapi kembali ke ketua konferensi yang menahbiskanmu. Pada pertemuan perkemahan itu dia menghargai penginjilan. Dan pada pertemuan perkemahan itu dia berkata, saudara-saudara, kita akan mengambil persembahan hari ini. Uang itu akan dipakai untuk penginjilan. Dan mereka semua menentangnya dan mengatakan tidak. Itu harus dimasukkan ke dalam. Mereka dalam hutang. Untuk melunasi utang gereja. Mereka dalam hutang. Dia katakan tidak, kita akan menggunakannya untuk penginjilan. Dan dapatkah Anda mengingat apa yang terjadi kemudian? Mereka berkata, baiklah, jika demikian kita ambil persembahan kedua. Jadi mereka menerima persembahan terbesar yang pernah diberikan dan semuanya digunakan untuk penginjilan. Dan dia berkata, mari kita ambil persembahan kedua. Dan melalui persembahan itu seluruh gereja keluar dari hutang. Ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia ingin Anda memikirkan pekabarannya terlebih dahulu. Dan semua hal ini akan ditambahkan kepada Anda. Ya. Jadi ketika di Eropa mereka berkhotbah menentang kebenaran. Dan mereka mencoba mencegah Anda berkhotbah. Hal itu tidak lain hanya untuk memberi iklan. Dan ketika mereka menuduh saya di depan pengadilan Jerman,
Dan akhirnya penyelidikan itu butuh 1 tahun untuk selesai dan Anda tidak tahu apa hasilnya. Mereka mengatakan kepada Mubah, wah kamu harus siap terbang ke sana dan berada di pengadilan. Ya, lalu mungkin masuk penjara. Ya. Dan pemerintah membebaskan saya sepenuhnya. Dan kemudian Anda akan mengharapkan gereja untuk mengatakan maaf kami melakukan kesalahan. Tapi sampai hari ini hal itu belum terjadi, tapi itu tidak masalah. Tidak terjadi. Orang-orang tahu mana yang benar. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa yang benar. Dan kebenaran akan menang, tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Dan mereka melarang saya. Mereka larang saya ke gereja-gereja. Saya tidak boleh berkhotbah di gereja-gereja. Kalau begitu saya akan berkhotbah di balai kota. Karena mereka harus bertanya pada diri mereka sendiri. Pada zaman murid Yesus, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh lagi berkhotbah dalam nama ini sepanjang waktu? Dan apa yang mereka katakan? Mereka pergi dan berkhotbah dalam namanya. Dan mereka berkata bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi jika saya yakin di dalam pikiran dan hati saya bahwa Tuhan telah menaruh beban pekabaran ini ke dalam hati saya, jika saya tidak mengkhotbahkannya, maka saya melawan hati nurani sendiri. Jadi mereka dapat berteriak sebanyak yang mereka suka. Sekarang jika teriakan mereka meyakinkan saya bahwa tidak ada buah, maka saya akan berhenti. Tetapi jika teriakan mereka hanya membuktikan kepadaku bahwa semakin banyak orang yang memeluk kebenaran, maka tidak peduli seberapa keras mereka teriak, saya akan abaikan sampai Tuhan memerintahkan saya berhenti memberitakan pekabaran ini. Ada banyak orang yang menulis kepada kita dan mengatakan bahwa mereka adalah Katolik, mereka ateis, mereka evolusionis, mereka penganut okultisme, dan mereka telah keluar dan telah memeluk kebenaran. Ya, kita punya satu demi satu orang-orang yang telah keluar dari organisasi rahasia, orang-orang yang telah keluar dari organisasi militer rahasia. Kita punya, ada begitu banyak orang. Dan hal yang menarik bagi saya adalah bahwa ini mencakup seluruh spektrum dari yang paling miskin, dari yang miskin hingga yang paling terkenal, dari yang paling terkenal. Dari bintang film hingga orang-orang yang berpendidikan sangat rendah dan mencakup seluruh spektrum. Dan Anda berkata pada diri sendiri, bukankah mereka seharusnya berkesempatan mendengar kebenaran ini? Seorang pemimpin berkata kepadaku, pemimpin yang sangat terkemuka, ia berkata kepadaku, kamu tidak dapat memberitakan hal-hal ini, kamu harus segera berhenti. Dan dia memerintahkan saya untuk berhenti. Dan saya keluar dari sana dan berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan ini? Ketika saya berjalan keluar, seorang pemuda datang memeluk saya dan berkata, saya penganut New Age, terima kasih telah memberitakan kebenaran. Dan saya berjalan ke aula dan Paman Frenchy bersamaku. Dan pria itu menghampiri saya dan berkata, terima kasih telah memberitakan kebenaran, saya menerimanya. Dan dia seorang ahli bedah saraf. Dan yang ketiga datang dan dia seorang ahli geologi evolusioner dan dia menerima kebenaran. Dan saya merenung. Haruskah mereka tidak mempercayai hal-hal ini? Jadi saya dapat dengan aman mengabaikan apa yang dikatakan orang itu. Mengapa mereka mengatakan hal-hal ini? Karena mereka senang seperti kucing kita berjemur di bawah sinar matahari penerimaan dengan gereja-gereja lain. Dan kamu tidak bisa mendengarkan itu. Mereka takut, bahkan mungkin takut akan konsekuensi. Karena penganiayaan saya pikir, Roh Nuh buat mengatakan dengan sangat jelas bahwa ketika penganiayaan datang, mereka yang tidak akan diperkuat melalui pencobaan untuk berdiri bagi kebenaran. Di dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan. Saya menyadari akan mengalami pencobaan, tetapi saya tidak takut akan pencobaan itu. Tuhan tahu apa yang dapat saya tanggung. Dia akan memberikan kekuatan kepadaku untuk bertahan. Dia akan menopang aku dalam kelemahanku dan memampukan saya untuk terus maju dan untuk mengetahui bahwa jalannya dipersiapkan layak.
matahari terbenam di belakang saya tidak bisa berhenti merenung apakah pasir waktu untuk dunia ini hampir habis. Kami telah menjelajahi seluruh Eropa dengan mengikuti jejak reformasi. Apa yang mendorong kami? Kami percaya umat Allah di akhir zaman harus menjadi pemulih tembok yang runtuh, pemulih jalan untuk didiami. Kami percaya bahwa perintah-perintah Allah yang telah dilanggar harus dipulihkan. Kami percaya bahwa dunia perlu mendengar sebuah pekabaran, yaitu pekabaran 3 malaikat, sebagaimana dicatatkan dalam pasal 14 kitab Wahyu. Dan kita pernah ada dalam beberapa situasi yang luar biasa. Allah telah membuka pintu bagi kita, sungguh luar biasa. Kami masuk ke berbagai tempat dan berdiri di tempat-tempat yang tidak pernah kami duga bisa bersama. Seiring matahari terbenam, saya yakin terbenamnya matahari dunia ini sudah sangat-sangat dekat dan kita harus membuat pilihan pribadi. Kita tidak dapat bersembunyi di balik kekuatan gerejawi. Kita tidak dapat bersembunyi di balik otoritas dunia. Kita harus mendasarkan keputusan-keputusan kita pada firman Tuhan. Karena itu pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu. Apa yang terjadi dengan pinggulmu? Oh, itu cerita yang cukup menarik. Kita kedatangan putri kita tanya di akhir pekan. Dia bekerja, dia seorang perwakilan dari sebuah perusahaan medis. Dan dia mengunjungi kita di akhir pekan dan kami menonton film Pilgrim's Progress karya Bunyan. Dan dia, sesuatu terjadi padanya. Dan dia berkata, saya mengerti sekarang apa maksudnya perjalanan kekristenan. Mengapa ini jalan yang berat? Ya, dan kemudian dia pagi itu pukul 6 pagi dia pergi. Dan engkau keluar memperbaiki pipa di pertanian. Dan saya menyadari kita belum berdoa bersamanya. Karena dia sekarang Anda tahu di tahap di mana dia menyadari apa itu kebenaran. Tapi dia masih belum kokoh dalam kebenaran. Dan saya berlari keluar untuk pergi dan mengatakan padanya, jangan pergi sebelum kita berdoa. Dan saya lupa bahwa ketika saya tiba di tikungan, saya telah menumpuk kayu dan saya tersandung. Tapi bukan hanya tersandung dan jatuh. Itu tersandung yang membuat saya terlempar ke udara. Rasanya seperti angin mengangkat saya. Dan saya jatuh ke atas paving. Dan itu batu bata yang kasar karena saya benar-benar bisa mendengar bagian ini sobek. Saya bisa dengar sebab tepat di sebelah telinga. Ya, kamu bisa lihat bekas luka di sana? Ya, saya bisa dengar suara daging sobek itu adalah luka yang besar, luka yang besar. Dan saya tidak bisa bangun. Dan saya berteriak, lalu kamu datang. Saya kebetulan baru tiba pada saat itu. Dan engkau membantuku berdiri dan membawaku ke rumah sakit.
Rasanya seperti 50 km yang harus kita tempuh dalam kesakitan. Dan di rumah sakit mereka mengatakan, ya pinggul saya patah. Dan mereka harus mengirimmu ke rumah sakit lain? Ya. Dan mereka menolak untuk menggunakan ambulans. Ada 4 ambulans yang berdiri di sana. Saya pikir ada 4. Itu rumah sakit pemerintah. 4 ambulans. Dan mereka menolak mengirimmu dengan ambulans karena kamu memiliki asuransi medis. Jika kamu tidak punya asuransi medis, mereka akan mengirimmu dengan ambulans. Ya. Dan saya berkata saya akan bayar ambulansnya. Tapi wanita itu sangat keras kepala, dia menolak sehingga si dokter sangat marah padanya. Dan dokter memarahinya. Tapi dia hanya berdiri di sana dan berkata tidak ada ambulan. Jadi dia menolong saya dan kami menarikmu ke dalam mobil, ke kursi belakang memakai spray. Kami menarikmu dari tempat tidur, troli dan menarikmu ke dalam mobil. Dan saya harus mengemudikan mobil di jalanan kasar bersamamu. 100 km lagi. 100 km ke rumah sakit berikutnya di mana mereka mengoperasi Anda. Dan kemudian mereka menemukan bahwa seluruh pinggulmu hancur. Mereka harus ambil tulang, tapi mereka tidak punya sama sekali. Mereka tidak memiliki tulang buatan. Mereka menemukan rumah sakit lain yang berjarak 80 km jauhnya. Mereka memiliki tulang. Dan mereka memasukkan tulang itu ke mobil dan mengendarainya ke rumah sakit ini. Tapi di tengah jalan ada razia yang menyebabkan kemacetan berkilo-kilometer. Dan selama 8 jam kamu berada di meja operasi. Menunggu tulang. Menunggu tulang. Dan kemudian dokter bedah menghampiri saya dan berkata, di mana kamu berada saat kecelakaan ini terjadi? Dan saya berkata, saya sedang di ladang memperbaiki pipa. Dia berkata, apakah kamu ada saksi untuk itu? Dan saya berpikir, apa yang dipikirkan orang ini? Saya bertanya, mengapa? Apa ada sesuatu yang salah? Dia berkata, ini bukan kecelakaan biasa. Dan ini terlihat seperti tabrakan langsung, seolah-olah seseorang mengambil tongkat besar dan menghantam pinggulnya. Saya mau tahu di mana kamu berada dan apakah kamu punya saksi. Saya berpikir, wow, orang ini mengira saya yang melakukannya. Tapi untungnya ada pekerja itu di sana, ingat? Ya, dan tanya di sana. Dan putriku ada di sana. Dan terjadilah kecelakaan yang mengerikan itu. Itu kehancuran yang parah karena panggulnya patah, soketnya patah, tulang pahanya patah. Dan itu kecelakaan yang sangat buruk. Sehingga mereka mengatakan bahkan saya tidak diizinkan menyentuh tanah dengan kaki saya. Dan berdiri di atasnya selama 6 bulan. Dan sekarang ada tulang buatan dan sekarang tulang saya. Harus tumbuh ke dalam tulang itu. Harus tumbuh ke dalam tulang itu. Tapi itu tidak bertumbuh karena tidak ada yang menahannya. Ada begitu banyak sekrup dan barang lainnya. Dan tidak ada apa-apa di sana, itu benda besar yang kosong. Jadi dokter mengatakan jika tidak tumbuh maka harus diamputasi. Seluruh kaki. Seluruh kaki. Dari pinggul. Dan kita berkata, baiklah kami akan meminta Tuhan untuk menolong kami. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Para dokter tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kita dengan Paman Frenchie, kita merencanakan perjalanan ke Yerusalem, kurasa ke Timur Tengah. Dan kemudian kita seharusnya pergi ke Loma Linda. Jadi semua sudah direncanakan. Dan di sini saya menggunakan tongkat. Dan saya berkata, tidak, saya akan pergi. Saya akan pergi. Engkau keras kepala, kenapa kamu begitu keras kepala? Ya. Saya harus belajar untuk menjadi keras kepala. Ya, saya pikir Tuhan melalui pengalaman itu, Dia ingin saya melalui pengalaman itu untuk memiliki iman bahwa Dia akan melakukan sesuatu. Jadi tepat sebelum kita pergi, kita ada pertemuan perkemahan dan kamu meminta para pendeta untuk mengurapi saya. Dan teman saya datang dan dia mendetoksifikasi saya karena saya sudah minum banyak obat. Dia mendetoksifikasi saya, itu adalah sebuah proses sungguh luar biasa. Tuhan pertama-tama membersihkan pikiran Anda, kemudian Dia mengurapi Anda, dan kemudian Dia memberi Anda solusinya. Jadi solusinya datang di Loma Linda saat kamu sedang ceramah, dan wanita ini mendatangi saya dan dia berkata, saya sadari bahwa
Dia tidak berkata saya sadari, tapi dia berkata saya perhatikan bahwa kamu mungkin membutuhkan bantuan. Kita tidak memberitahu siapapun. Tapi kamu pakai kruk? Saya memakai kruk, tapi dia tidak tahu bahwa saya tidak sembuh. Saya menderita, saya kesakitan. Dan dia berkata, saya hanya ingin memberitahukan bahwa suami saya seorang ahli bedah ortopedi. Dokter bedah ortopedi. Namun ia mengkhususkan diri pada cara penanganan yang khusus. Saya berkata tidak, saya baik-baik saja. Saat dia mau pergi, saya berpikir mungkin Tuhan telah mengirimnya pada saya. Dan saya memanggilnya kembali dan saya berkata, ya saya sesungguhnya kesakitan. Mungkin suamimu bisa melihatku. Dan keesokan harinya dia datang dengan sebuah koper kecil. Dan dia datang dan memeriksa pinggulku. Dan dia berkata, kamu ada peradangan di bursa di kantong kecil. Dan itu tidak membaik. Dan itu tidak membaik. Dan dia mengatakan dia salah satu, saya pikir dari 2 orang mungkin yang telah dilatih untuk mengobati. Atau sesungguhnya menemukan metode untuk mengobati situasi seperti itu. Menangani. Hanya 1 dari 2 di seluruh dunia. Ya seperti itu. Seperti itu. Ya dan kemudian dia. Atau satu-satunya, saya tidak ingat persis. Dan dia kemudian menyuntik saya tepat di bursa, di tempat yang tepat. Dengan teknik yang sangat khusus. Dengan teknik khusus. Dan sejak saat itu saya menjadi lebih baik. Dan saat saya kembali ke rumah, saya bisa meletakkan tongkat-tongkat itu. Dan saya masih pincang. Saya berjuang untuk berjalan selama 2 tahun sebelum saya dapat berjalan dengan normal. Jadi Tuhan memakai teman saya untuk mendetoksifikasi saya. Tuhan mengurapi saya melalui para pendetanya. Lalu mereka memberi saya pengobatan yang menyembuhkan peradangan. Tapi kamu harus mengatakan saya akan pergi. Entah saya sakit atau tidak, Tuhan akan mengurusnya. Ya. Jadi orang berpikir bahwa saat kamu bekerja di kebun anggur Tuhan, maka hidup akan berjalan lancar dan bebas bepergian. Setan tidak akan pernah berhenti. Berapa orang yang mengatakan dietmulah yang membuat pinggulmu patah? Banyak. Bahkan seorang pendeta berkata ke saya, pendeta penganut reformasi kesehatan, dia berkata, oh sayang sekali kamu patah pinggul karena sekarang kamu bukan teladan yang baik untuk reformasi kesehatan lagi. Dan itu sangat menyakiti saya karena saya telah hidup sesehat mungkin. Lalu rumah sakit melakukan tes pada tulangmu dan mengatakan itu yang paling sempurna yang pernah mereka lihat untuk wanita seusiamu. Jadi selalu menggembirakan ketika hal ini terjadi. Yang panjang, saya telah diberkati Tuhan dengan sangat nyata. Dalam konflik yang paling parah, dengan rasa sakit yang hebat, saya menyadari jaminan kasih karuniaku cukup bagimu. Pada saat-saat ketika sepertinya saya tidak dapat menahan rasa sakit, ketika tidak dapat tidur, saya memandang kepada Yesus dengan iman dan hadiratnya menyertai saya. Setiap bayangan kegelapan tersingkir. Keinginan Anda, kehendak Anda akan sering berseberangan, tetapi Anda tidak boleh berkecil hati. Yesus mengasihi Anda dan Ia ingin Anda berbahagia, bahkan dalam kehidupan ini, dan menjadi terang di dalam dunia. Saya berharap Anda dapat melihat, dan umat kita dapat melihat seperti apa mereka dan akan jadi seperti apa mereka nantinya. Allah akan bekerja bersama usaha Anda. Ujian akan datang kepada kita setiap hari dalam bentuk pencobaan dan kekecewaan, dan karakter yang benar akan dikembangkan. Dan itu tidak berarti bahwa ujian dan kesengsaraan akan berhenti.
Dan terkadang Anda membutuhkan panggilan untuk bangun dan melalui keadaan. Dan terutama ketika COVID datang dan bepergian adalah mustahil, melalui banyak-banyak keadaan yang kurasa tidak perlu kubicarakan saat ini, kita terdorong untuk memulai pelayanan kita sendiri, yaitu Clash of Minds. Dan kita memulai program WhatsApp. Dan kita memulainya dari yang sangat kecil. Dan Tuhan telah menolong kita untuk membangun kehadiran kita di dunia, terutama melalui program WhatsApp, Prof. Dan sekarang kita memiliki pelayanan kesehatan dan kita akan memulai sebuah sekolah. Dan ketika kita melakukan semua ini, engkau jatuh sakit. Ya. Dan engkau menjadi sangat-sangat sakit karena semua dampak dari semua kejadian menghebohkan buruk itu denganmu dan semua hal yang tumbuh bersama di ususmu. Ini setahun yang lalu kan? Dan saya harus buru-buru membawamu kembali ke rumah sakit dan mereka harus melakukan operasi darurat padamu dan engkau menyusut jadi kurus kering. Berapa kilo berat badanmu turun? Oh, 15 kilo. Berat badanmu turun 15 kilo. Dan saya melihatmu dan saya berpikir, apakah ini akhir dari kebersamaan kita? Dan kita sudah siap bahwa kali ini engkau tidak akan sembuh. Tapi disinilah kamu masih terus berjalan, puji Tuhan. Dan tepat 1 tahun kemudian ya. Tepat, Agustus sampai Agustus. Agustus hingga Agustus. Jadi di bulan Agustus ini saya jatuh sakit secara tiba-tiba. Dan itu menjadi sangat buruk sehingga saya juga berpikir bahwa saya tidak akan melewatinya. Saya pikir saya akan menguburmu. Engkau sudah siap menguburku? Dan lalu engkau buru-buru membawaku ke rumah sakit itu setelah dokter mengatakan sebaiknya engkau segera pergi. Dan saya berkata padamu dalam perjalanan jaraknya 120 km. Saya berkata kepadamu, saya pikir kita tidak akan sampai di sana. Atau saya tidak akan sampai di sana. Tapi saya sampai di sana. Ya, dan inilah kamu. Disinilah saya dan mereka melakukan prosedur darurat padaku. Dan kemudian saya terkena infeksi yang mengerikan. Dan itu adalah salah satu infeksi yang kebal antibiotik. Dan itu penuh keraguan apakah saya akan selamat atau tidak. Kita mencoba segala sesuatu yang alami dan segala sesuatu yang ada di bawah matahari dan tidak ada yang berhasil. Dan kemudian saya sampai pada titik di mana saya berkata, baik Tuhan, tidak ada yang bisa saya lakukan lagi. Saya juga turun berat badan 15 kg. Dan jika tidak ada yang bisa saya lakukan, maka satu-satunya yang bisa membantu sekarang adalah engkau. Dan saya sungguh menyerahkan situasi ini kepadamu. Dan sekali lagi saya berakhir di rumah sakit. Dan saya terbaring di sana dan mereka harus melakukan prosedur lagi. Dan saya berbicara pada Tuhan dan saya berkata padanya, saya senang untuk mati. Karena saya punya hidup yang penuh, hidup yang sangat menarik, mungkin lebih menarik dari kebanyakan orang. Saya telah mengalami banyak suka dan duka dan saya masih di sini dan saya bersyukur untuk itu. Tapi kemudian saya berkata kepadanya, Tuhan, pekabaran 3 malaikat, pekabaran itu harus diberitakan. Dan seruan nyaring harus diberitakan. Dan saya tahu kegunaanku mungkin sudah berakhir, maksudku saya sudah tua. Dan jika memang kehendakmu bahwa ini berakhir di sini, maka saya akan menerimanya. Tapi saya sungguh ingin jadi bagian pekabaran terakhir bagi umat manusia.
Selama bertahun-tahun, saya telah terlibat dalam pekerjaan aktif, berbicara kepada orang-orang dan menulis instruksi yang dibukakan di hadapan saya. Kadang-kadang penyakit menimpaku, dan kemudian saya menyerahkan jiwaku yang tak berdaya kepada Yesus Kristus dan berkata, Engkau tahu Tuhan, bahwa saya telah memilih Engkau sebagai penebusku. Berikanlah kepadaku bukan hanya kekuatan rohani, tetapi juga kekuatan jasmani, agar saya dapat terus mengenal Engkau. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ia selalu menjadi penolongku, dan Ia akan menjadi penolongmu, jika engkau percaya kepada-Nya. Dan jika engkau berkenan membuat jalanmu menjadi jelas, mewujudkannya, maka saya menyerahkannya kepadamu. Dan sejak saat itu saya ditempatkan di 3 bangsal yang berbeda. Dan di satu bangsal ada perawat dan orang-orang yang bekerja. Dan saya meminta agar pola makan saya selaras dengan pola makan Daniel. Dan mereka sangat tertarik, dan mereka berkata, mengapa kamu melakukan ini? Saya sakit seperti anjing, saya demam, saya gemetar karena infeksi ini, dan mereka tidak bisa mengendalikannya. Dan biasanya pada akhirnya infeksi itu akan membunuhmu. Dan saya berkesempatan untuk berbicara dengan beberapa anggota staf. Dan meskipun saya sangat sakit, banyak dari mereka yang berkata tidak mereka mengerti. Mereka ingin mengubah gaya hidup mereka. Dan kemudian saya pergi dari sana ke ruang operasi. Dan dari sana saya pergi ke ICU. Dan saya seharusnya berada di ICU hanya untuk 1 hari. Tapi saya berakhir di sana selama 3 hari. Karena mereka tidak bisa sepakat bagaimana menangani situasi saya. Dan pada akhirnya spesialis ketiga datang. Dan dia menatapku. Dan ini adalah hari ketiga sekarang. Dan dia menatapku dan berkata, bukankah engkau Walter Veith? Karena dia melihat namaku, tentu saja. Dia berkata, bukankah engkau Walter Veith yang terkenal itu? Dan saya berkata, tidak, saya tidak terkenal, saya tidak dikenal. Saya melekat pada semua tabung itu. Dan sirene berbunyi karena tingkat oksigen saya tidak benar, karena saya sangat kesakitan dan banyak masalah. Dan dia berkata kepada saya, bertahun-tahun yang lalu saya menonton DVD-mu. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Saya berkata ya. Dan dia berkata itu menarik. Dan saya mendapatkannya dari seorang teman sekolah saya yang sudah berteman dengan saya selama bertahun-tahun. Dan dia adalah seorang Advent. Dan saya sangat menghormatinya. Dan saya mencintainya karena dia teman saya. Tapi saya tidak begitu paham mengapa dia punya agama yang aneh. Dan dia memberiku DVD ini, dan saya melihat DVD ini, dan itu menarik, tapi saya benar-benar tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Lalu dia berkata, mungkin kamu dapat menjelaskan padaku mengapa kamu mempercayai apa yang kamu percayai. Dan di sana saya terbaring, terikat pada semua tabung ini. Saya melihat orang ini, dan saya berkata di dalam kepala saya sekarang, Tuhan, apakah ini sebabnya saya berbaring di sini? Jadi berikanlah saya kekuatan untuk mengatakan kepadanya alasan saya melakukan apa yang saya lakukan. Dan saya berbicara dengannya selama sekitar 1,5 jam. Dan dia menatapku dan berkata, sekarang saya mengerti. Ya, saya akan menghubungi teman saya itu. Dan saya akan belajar dengan dia. Karena saya pikir inilah kebenaran. Dan dia panik karena dia punya tugas yang harus dikerjakan. Tapi dia tinggal selama 1,5 jam dengan saya. Dan kemudian dia pergi.
Dan saya menyadari bahwa mungkin Tuhan belum selesai dengan saya ya. Tentu saja. Dan Engkau ada di sana merawatku dan membawakanku makanan ketika makanan rumah sakit hampir tidak tertahankan. Karena mereka tidak tahu bagaimana menyiapkan makanan berbahan nabati. Mereka pikir Anda mengambil semua yang mereka berikan. Dan kemudian apa yang tersisa adalah apa yang bisa Anda dapatkan. Ya, dan jika Anda ingin sayuran, mereka membawakan Anda ikan atau ayam. Ya. Itu sayurannya. Lalu saya dipindahkan ke ruang lain. Setelah keluar dari ICU, setelah baru saja melakukan penginjilan selama 1,5 jam dengan orang ketiga, dan saya berbaring di bangsal ini, dan saya sendirian di bangsal ini. Dan saya pikir itu bagus, saya sendirian di bangsal ini. Dan menit berikutnya, pasien pertama masuk dan kemudian pasien kedua masuk. Mereka akan menjalani operasi. Mereka sedang dipersiapkan untuk operasi. Satu tempat tidur masih terbuka. Lalu orang berikutnya masuk. Dia telah berada di bangsal pribadi karena dia sangat pemalu dengan orang-orang. Dia tidak benar-benar ingin bersama orang lain, tapi bangsal pribadi sangat mahal. Maka dia merendahkan diri untuk tinggal bersama umat manusia lainnya, masuk ke bangsal ini. Dan dia mulai berbicara denganku. Saya berada di seberangnya. Saya masih tersambung pada sejumlah tabung dan benda-benda. Dan kemudian dia mulai berbicara tentang agama. Ini menarik. Jika Anda berada di rumah sakit, orang-orang berbicara tentang agama, bukan? Dan kemudian dia mulai memperhatikan bahwa saya makan berbeda dengan yang lain. Dan dia berkata, mengapa makananmu berbeda? Dan saya menjelaskan kepadanya, sebaik yang saya bisa dalam situasi itu. Mengapa makanan saya berbeda? Dan dia berkata, engkau tahu, sepanjang hidupku saya tahu ada yang salah dengan cara kita makan. Jadi tolong jelaskan padaku secara rinci. Jadi saya jelaskan padanya. Dia memanggil perawat dan berkata, maaf perawat, saya ingin mengganti menu yang saya pesan untuk makan malam. Mulai sekarang saya akan makan apa yang dimakan orang itu. Saya tertegun dan saya berkata, wow, itu menarik. Dan dia memesan kopi. Dan ada sebotol susu di sebelahnya. Dan dia menuangkan susu ke dalam kopi. Dan sebelum dia menuangkannya ke bibirnya, dia berkata padaku, apakah ada yang salah dengan kopi? Itu hal terburuk yang bisa engkau tanyakan padaku dalam situasi seperti itu. Jadi saya memberinya ceramah lagi tentang kopi dan susu. Dia mengambil cangkir dari bibirnya, meletakkannya, memanggil perawat, dan berkata, perawat, tolong singkirkan ini dan bawakan saya teh herbal yang diminum orang itu. Saya sudah tidak mau itu selamanya. Dan dari kesehatan itu kami beralih ke agama. Dan dia ingin tahu segalanya. Jadi saya bahas Daniel. Saya bahas Daniel 2. Saya bahas Daniel 7. Saya bahas reformasi. Saya bahas kitab Wahyu. Saya menceritakan segala sesuatu tentang Protestan versus Katolik. Dan itulah mengapa kalian berdua masih kesakitan. Ya, saya kesakitan ketika saya mengajar dia dan saya hampir tidak bisa bersuara. Dan saya mencoba tarik nafas dan minum air. Dan saya melanjutkan tetapi saya belum menjelaskan Sabat kepadanya sama sekali. Lalu kamu datang berkunjung dan 2 orang lain juga datang berkunjung. Dan mereka mulai berbicara dengannya dan dia sangat bersemangat. Ingat itu? Dan kemudian Anda muncul dan Anda mengatakan apa? Saya tidak ingat persisnya, tapi saya berkata, engkau bercerita tentang sekolah dan anak kita. Oh ya, saya bercerita tentang anak sulung kita yang menghadiri perpisahan kelas 12. Itu seharusnya pada hari Jumat malam. Dan seluruh sekolah mengubahnya menjadi Rabu malam. Karena memelihara Sabat. Karena ia memelihara Sabat. Dan saya hanya mengatakan kepadanya bahwa kami sangat bersyukur bahwa sekolah melakukan hal itu. Dan saya berpikir, oh sekarang bagaimana dia akan menerimanya. Karena saya belum menjelaskan tentang Sabat kepadanya. Dan dia duduk dan dia berkata, Sabat? Ada apa dengan hari Sabat? Ada apa dengan hari Sabat?
hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Alamu. Pada hari itu janganlah engkau melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, ternakmu atau orang asing yang ada di pintu gerbangmu. Karena dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan segala yang ada di dalamnya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Lalu jam besuk berakhir karena mereka sangat ketat di rumah sakit itu dan kalian semua pergi. Dan kemudian saya harus memberinya ceramah tentang hari Sabat yang mana saya melakukannya. Dan kemudian dia berkata, itu luar biasa. Saya akan pulang dan saya akan mempelajari Alkitab saya. Dan saya akan mengubah pola makan saya. Saya tidak akan pernah lagi makan ini, itu, dan yang lainnya. Dan saya tidak akan minum apapun yang buruk bagi pikiran saya. Dan saya akan mempelajari masalah ini. Dan ketika saya keluar dari rumah sakit, saya disegarkan kembali. Dan saya berpikir, Anda tahu, saya punya waktu untuk merenung. Bagaimana rasanya melewati lembah kematian. Kamu baru saja melewatinya dan keluar dengan selamat. Dan sekarang saya telah melewatinya dan keluar hidup-hidup. Dan saya sangat lemah. Maksud saya tidak bisa berjalan 10 meter tanpa berkeringat seperti orang gila. Dan itu membuat Anda menghargai hidup lagi. Ya. Bahwa Allah masih memberi kita waktu untuk melakukan pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaan itu. Dan saya menyadari bahwa Allah belum selesai. Dan ketika saya berkata, Tuhan, saya siap untuk pergi. Dia memberi saya 3 seri KKR untuk dilakukan di rumah sakit. Dan orang-orang itu mungkin tidak akan pernah mendengarnya jika saya tidak ada di sana. Jadi hal ini menguatkan saya bahwa Allah belum selesai dengan kita. Dan bahwa kita masih bisa menjadi duri dalam daging beberapa orang. Dan mereka dapat mengerang dan berteriak sebanyak yang mereka suka. Saya telah belajar bahwa saya dapat mempercayai Allah saya dan bahwa inilah kebenaran, jalan, dan hidup. Bahwa ada sebuah pekabaran terakhir yang harus disampaikan ke dunia dan Ia ingin pekabaran itu disampaikan kepada dunia. Dan Ia membangkitkanmu kembali dan Ia membangkitkanku kembali dan kita dapat melanjutkan apa yang telah kita tinggalkan. Dan dengan kasih karunia Allah, kita dapat melakukannya sampai Ia datang. Dengan kasih karunia Allah ya kita akan melihat Dia datang. Jadi, mari kita beri semangat kepada orang-orang dan katakan jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, teruslah maju. Apapun yang dilemparkan iblis kepadamu. Ini adalah kebenaran dan kebenaran itu sepadan. Dan surga yang akan menjadi cukup murah. Mencoba mengingat pencobaan terbesar kita, tetapi mereka terlihat begitu kecil dibandingkan dengan kemuliaan besar kekal yang mengeluarkan
kita tidak dapat mengatakannya. Dan kita semua berseru haleluya. Surga itu cukup murah dan kita memetik kecapi emas kita dan membuat melodi surga berdentang. Dan untuk gereja saat ini, inilah gereja yang militan. Ia belum menjadi gereja pemenang. Akan datang goncangan yang dahsyat. Dan gereja ini akan terguncang. Tetapi mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan yang memiliki iman Yesus dan kesaksian Yesus, menurut kitab Wahyu akan berdiri teguh. Mereka tidak akan menerima tanda binatang itu, mereka tidak akan mengikuti patung binatang itu, dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan itu. Dan Allah akan menempatkan seruan nyaring dalam mulut mereka, dan banyak orang yang terperangkap di Babel akan keluar. Jangan pernah menyerah. Amin. Amin. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. He that dwelleth in the secret place of the Lord Most High, under the shadow of his grace, he will safely abide. He is my peace, he is my calm in the storm, my refuge and my trust. I will not fear the darkest night, for his word will be my light. He will give his angels charge to keep thee in his ways. Over thee they keep their watch to bear thee all thy days. He is my peace, he is my calm in the storm, my refuge and my trust. I will not fear the darkest night, for his word will be my light. He that sets his love on me, on the Lord Most High, I will honor and answer him, and with long life satisfy. He is my peace, he is my calm in the storm, my refuge and my trust. I will not fear the darkest night, for his word will be my light. I will not fear the darkest night, for his word